Tapi intinya ajakan Nabi itu jangan sampai kita mengutamakan dunia daripada akhirat, karena akhirat itu tempat tujuan kita. Nah, itu ajakan Rasul. Jangan mengutamakan dunia sehingga meninggalkan, mengorbankan akhirat. Maka dengan sekedar apa yang kamu berpaling dari dunia dan menghadap atas akhirat, maka kamu telah menempuh jalan yang beliau tempuh. Sekedar apa yang kamu berpaling dari dunia dan menghadap atas akhirat, maka kamu telah menempuh jalan beliau yang ditempuhnya. Kalau kita memikirkan, menyiapkan bekal di akhirat itu misalnya 50% dari hidup kita, berarti 50% kita sudah mengikuti jejak Rasulullah. 50% kita mengikuti ajaran beliau. Kalau 30% kita habiskan untuk akhirat, 70% kesibukan kita untuk dunia, berarti kita hanya 30% daripada umat Nabi Muhammad ini. 7%, 70-nya kita umat dunia ini. Artinya perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada umatnya menyampaikan firman Allah dalam surat Ali Imran, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Artinya, jikalau kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu. Jadi artinya cinta kita dapatkan dari Allah dengan hanya satu jalan, yaitu mengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada jalan lain untuk mendapatkan cinta Allah selain dari mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hanya saja umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mengikuti beliau. Yang disebut dengan umat itu artinya orang yang mengikut. Umat Nabi Musa, orang yang mengikut Nabi Musa. Umat Nabi Isa, orang yang mengikut Nabi Isa. Sedangkan umat Nabi kita ialah orang yang mengikut Nabi kita. Dan tidaklah mengikuti beliau selain orang yang berpaling dari dunia dan menghadap atas akhirat. Artinya orang yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang membangun akhiratnya. Orang yang membangun akhiratnya, yang menjadikan dunia ini hanya sebagai perantara untuk kemakmuran, kebahagiaan hidup di akhirat. Tidaklah mengikuti beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selain orang yang berpaling dari dunia dan menghadap atas akhirat. Nah, itu umat Nabi Muhammad artinya. Orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan dan dunia ini hanya sebagai jalan menuju akhirat. Karena sesungguhnya beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajak selain kepada Allah dan hari akhir. Dan tidaklah beliau melainkan dari dunia dan bahagian-bahagian, keuntungan-keuntungan yang segera. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
selaku orang yang kita ikut, orang yang kita ikuti, beliau mengajak kita, membawai kita untuk membangun, memakmurkan negeri akhirat. Memakmurkan negeri akhirat. Artinya beliau mengajak kita bagaimana supaya kita ini nyaman di akhirat, supaya kita ini senang di akhirat, supaya kita ini bahagia di akhirat. Karena akhirat itu adalah negeri yang selama-lamanya, yang kita tidak akan pindah lagi ke negeri yang lain. Dan Rasulullah mengajak kepada kita untuk tidak mengutamakan dunia. Tidak mengutamakan dunia, artinya bukan melupakan dunia. Rasulullah tidak mengajak kita melupakan dunia. Dan Quran pun menjelaskan wala tansa nasibak minad dunia. Jangan kau lupakan bagian engkau dari dunia. Nah, oleh itu Rasul tidak menyuruh kita meninggalkan dunia, berpaling total dari dunia. Tapi intinya ajakan Nabi itu jangan sampai kita mengutamakan dunia daripada akhirat. Karena akhirat itu tempat tujuan kita. Nah, itu ajakan Rasul. Jangan mengutamakan dunia sehingga meninggalkan, mengorbankan akhirat. Maka dengan sekedar apa yang kamu berpaling dari dunia dan menghadap atas akhirat, maka kamu telah menempuh jalan yang beliau tempuh. Sekedar apa yang kamu berpaling dari dunia dan menghadap atas akhirat, maka kamu telah menempuh jalan beliau yang ditempuhnya. Kalau kita memikirkan, menyiapkan bekal di akhirat itu misalnya 50% dari hidup kita, berarti 50% kita sudah mengikuti jejak Rasulullah. 50% kita mengikuti ajaran beliau. Kalau 30% kita habiskan untuk akhirat, 70% kesibukan kita untuk dunia, berarti kita hanya 30% daripada umat Nabi Muhammad ini. 7%, 70-nya kita umat dunia ini. Jadi sekedar apa kita mengikuti beliau, sekedar itulah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan kadar yang kamu tempuh jalan beliau, maka kamu telah mengikuti beliau. Dan dengan kadar yang kamu tempuh jalan beliau, maka kamu telah mengikuti beliau. Dan dengan kadar yang kamu mengikuti beliau, maka jadilah kamu termasuk umat beliau. Jadi kualitas umat masalahnya. Kualitas umat. Kualitas kita ini sebagai umat Nabi itu berapa kadarnya. Ada orang yang jadi umat Nabi, bujur-bujur jadi umat. Nah, sehingga apa yang diajarkan Nabi secara total diturutinya, secara keseluruhan dijalaninya. Nah, itu orang yang 100% menjadi umat Nabi Muhammad. Ada orang yang mengikuti Rasulullah hanya sedikit, sekian persen, sisanya waktunya, tenaganya, pikirannya untuk duniawi. Nah, itulah bagian yang dia dapat dari umat beliau itu. Dan dengan kadar sesuatu yang kamu menghadap kepada dunia, maka kamu berpaling dari jalan beliau, dan kamu tidak suka mengikuti beliau, dan kamu menyusul dengan orang-orang yang difirmankan Allah Ta'ala tentang mereka. Fa amma man tagha wa asara al-hayata ad-dunya fa innal jahim hiyal ma'wa. Artinya, adapun orang yang melampau batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya neraka lah tempat tinggalnya. Jadi neraka itu artinya bukan hanya tempat tinggal orang kafir melulu, kada. Neraka bukan hanya tempat tinggal orang kafir, bukan.
Tetapi juga neraka itu tempat tinggal orang-orang yang mengutamakan kehidupan dunia ini. Orang-orang yang mengutamakan kehidupan dunia. Artinya orang-orang yang mengutamakan kehidupan dunia itu maksudnya adalah orang yang menjadikan hidupnya itu sebagai pecinta dunia. Dunia itu yang nomor satu baginya. Sehingga kesibukan-kesibukan apapun dari akhirat, kalau itu merugikan dunianya, dia kalahkan akhirat. Nah, itu artinya orang yang pecinta dunia. Orang yang mengutamakan dunia. Apapun kegiatan-kegiatan akhirat, sembahyang berjamaah itu kegiatan akhirat. Menuntut ilmu ini kegiatan akhirat. Kalau itu bertentangan dengan kegiatan dunianya, inya kalahkan kegiatan akhirat itu. Nah, ini orang yang mengutamakan dunia ngarannya. Itulah disebut dengan anak dunia atau pecinta dunia. Nah, lain halnya dengan orang yang pecinta akhirat. Nah, orang yang pecinta akhirat, yang berhadap kepada akhirat. Bagaimanapun kesibukan-kesibukan dunianya, kalau itu bertentangan dengan jadwal kesibukan akhiratnya, inya kalahkan dunia itu. Nah, ini orang pecinta akhirat. Pecinta akhirat. Apapun kesibukan dunia, kalau sudah bertentangan dengan kesibukan akhirat, pasti dunia yang dikalahkannya. Nah, ini orang yang mengutamakan akhirat. Nah, jadi kita kalau mau ukur diri kita, apakah kita termasuk anak dunia, pecinta dunia, atau anak akhirat, pecinta akhirat. Apa yang kita utamakan di antara dua itu bila saling berhadapan, saling bertentangan. Kalau nya waktu lapangnya karena jadi masalah. Sembahyang berjamaah rutin aja, ke pengajian rutin aja kalau lapang. Tapi di waktu kita ada kesibukan, nah di situ kita bisa mengukur kualitas kita, apakah termasuk pecinta dunia atau pecinta akhirat. Bila kita korbankan kepentingan dunia, yang penting akhirat kita jalan, berarti kita pecinta akhirat. Bila kita korbankan akhirat, yang penting dunia lulus, dunia jalan, itu anak dunia. Nah, ini yang difirmankan Tuhan, fa amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahim hiyal ma'wa. Adapun orang yang melampau batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya neraka lah tempat tinggalnya. Walaupun dia muslim, walaupun dia mukmin, walaupun dia penuntut ilmu, tetapi kalau sudah mengutamakan dunianya, fa innal jahim hiyal ma'wa, maka neraka jahimlah tempat tinggalnya. Kalau kamu keluar dari tempat sembunyi tipu daya dan kamu insafkan dirimu, wahai laki-laki, dan semua kita adalah laki-laki, niscaya kamu mengetahui bahwa kamu dari waktu kamu berpagi hari sampai waktu kamu bersore hari tidak berusaha selain pada keuntungan-keuntungan yang segera, dan kamu tidak bergerak dan tidak diam melainkan untuk dunia yang segera. Artinya kalau kita mau merenungi, mau memikirkan daripada kita ini, niscaya kita akan mengakui bahwa kita ini adalah lebih banyak cenderung mengutamakan kehidupan dunia. Aktivitas kita sehari-hari ini lebih banyak kita gunakan untuk mengumpul dunia, memikirkan dunia. Kalau kita mau keluar dari tempat persembunyian tipu daya, kita ini tertipu seolah-olah kita ini sudah menjadi anak akhirat. Nah, seolah kita ini sudah jadi orang yang anak akhirat, sudah pecinta akhirat. Kalau kita hayati sebenarnya diri kita, kita pikirkan bujur-bujur diri kita, ternyata diri kita ini banyak bergerak urusan dunia. Diam urusan dunia, gerak urusan dunia, lebih banyak daripada akhirat.
Itu kalau kita mau jujur, mau keluar dari persembunyian tipu daya kita ini. Alangkah dan kamu menginginkan agar kamu besok termasuk umat beliau dan pengikut beliau. Kita ingin bahwa di akhirat menjadi pengikut Nabi Muhammad. Kita di akhirat ingin dekat dengan Nabi Muhammad karena kita umat beliau. Padahal pekerjaan kita mengutamakan duniawi. Alangkah jauh sangkaanmu dan alangkah dingin keinginanmu. Afanaj'alul muslimin kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. Artinya, maka apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa? Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Nah, di mana andaknya logika berpikir kita? Kita selama ini sibuk mengurusi dunia, lalu kita di akhirat kita hendak dekat lawan Nabi. Di mana logikanya berpikir itu artinya? Malakum kaifa tahkumun. Di mana jalan masuknya? Jakanya kita ini orang yang cinta akhirat, orang yang dunia ini hanya sekedar untuk keperluan akhirat. Nah, dunia kita kerjakan tapi untuk bekal akhirat. Nah, lalu kita sibuk dengan akhirat kita, di situ kita ingin di akhirat dekat dengan Nabi, yaitu ala kulli hal sangkaan kita. Tapi kalau kita ini sudah terlalu sibuk dengan dunia, pagi sampai sore dunia, malam dunia, waktu akhirat cuma sedikit waktu, lalu kita bersangkaan bahwa di akhirat dekat dengan Nabi, di akhirat kita akan dipanggil oleh Nabi. Nah, itu sangkaan yang di luar daripada logika kita, sangkaan yang di luar daripada yang sebenarnya. Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Apa alasannya bisa menjadi dekat dengan Nabi sedangkan di dunia berpaling dari ajaran Nabi? Dan hendaklah kami, ujar Imam Ghazali, kembali kepada apa yang kita padanya dan di hadapannya, maka telah menjadi panjang tali pembicaraan kepada yang bukan maksudnya. Dan hendaklah kami menyebutkan sekarang akan tidur-tidur yang menyingkap hal ihwal orang-orang yang meninggal dunia yang besar manfaatnya, karena kenabian telah pergi dan tinggallah berita-berita yang menggembirakan, dan tidaklah yang demikian melainkan mimpi dalam tidur-tidur. Tinggal mimpinya, melainkan mimpi di dalam tidur-tidur. Jadi untuk memberitahukan kepada kita kejadian yang akan datang itu sudah kada ada lagi. Lain di zaman Nabi masih ada hubungan dengan Jibril. Lalu Jibril bisa memberitahu kepada Nabi akan terjadi ini. Nah, sekarang sudah terputus. Tinggal lagi yang kita harapkan apa? Mimpi-mimpi tidur kita. Mimpi-mimpi tidur kita yang bisa memberitahukan kepada kita isyarat-isyarat yang akan terjadi kepada kita dan apa-apa yang terjadi pada alam barzakh atau alam malakut sana. Bagian pertama, penjelasan tentang tidur-tidur yang menyingkapkan keadaan-keadaan orang-orang yang meninggal dan amal-amal yang bermanfaat di akhirat. Maka di antara yang demikian adalah bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang menggembirakan adalah bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk mubasyirat yang sangat menggembirakan. Orang bermimpi bertemu Nabi itu pasti orang baik. Walaupun mimpinya dimarahi Nabi misalnya, dipukul Nabi dalam mimpi itu, ini orang baik. Karena Nabi mau jadi mimpinya. Nabi mau jadi mimpinya. Kalau orang kada bagus, tidak akan bisa bermimpi Nabi. Orang yang jauh pekerjaannya daripada mengikut Nabi, orang yang cintanya kurang dengan Nabi, kada akan bisa bermimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi." Artinya, barang siapa yang bermimpi melihatku dalam tidur, maka ia sungguh melihatku dengan sebenarnya. Karena sesungguhnya syaitan tidak dapat menyerupai denganku. Orang bermimpi Nabi, bagaimanapun bentuknya Nabi itu benar Nabi kita. Jadi orang bermimpi Nabi itu ada dua. Satu yang kadang memerlukan takwil, kadang memerlukan takbir mimpi. Apabila orang berjumpa Rasulullah dengan keadaan sidin yang sebenarnya, itu kadang perlu takbir. Itu jelas sudah kebaikan untuk yang bermimpi. Misal kan dalam sejarah, dalam tarikh Syama'il Nabawiyah disebutkan bahwa Rasulullah itu rambutnya seperti ini, wajahnya seperti ini, putihnya seperti ini, tingginya seperti ini. Jelas dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada keterangan tentang tubuh Rasulullah. Nah, apabila kita bermimpi bertemu beliau persis seperti apa yang dalam keterangan itu ada perlu takbir, ada perlu takwilnya. Berarti kita adalah diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita disenangi oleh Rasulullah sehingga beliau bisa kita mimpikan di dalam guring, dalam tidur kita. Nah, kemudian Rasulullah itu bisa jadi mimpi seseorang dalam wujud beliau yang bukan seperti kejadian beliau. Dan itu benar Nabi kita. Karena syaitan tidak dapat menyerupai denganku, ujar Nabi. Kita bisa berjumpa Nabi dalam keadaan wajah beliau hitam. Nah, kita berjumpa dengan Nabi dalam keadaan rambut sidin lurus. Nah, umpamanya kan kada sebenarnya tuh dalam sejarah kan Nabi rambutnya bergelombang, ikal kada, lurus kada. Ini lurus. Kulit Nabi putih kemirah-mirahan, kan kayak itu. Ini mimpi kita, Nabi kita hitam umpamanya. Nah, ini mimpi, ini perlu takbir. Nah, perlu ada orang yang menakbirkannya. Dan ada kitabnya yang dikarang oleh Ibnu Sirin, Abdul Ghani An-Nabulusi yang menyingkap tentang takbir mimpi itu. Berarti kita ada masalah dengan Nabi. Dan ini Nabi menghendaki agar kita baik maksudnya. Nabi hirang misalnya. Nah, padahal wujud yang sebenarnya putih, kemirah-mirahan. Nah, itu perlu diperiksa. Nah, apa aku ini salahnya nih makan ini. Nah, itu dicari kitab takbir mimpi. Mungkin ada i'tikad kita yang kada baik, mungkin ada keyakinan kita yang salah, mungkin ada kita yang tidak menyenangkan Rasulullah sehingga demikian mimpinya. Sebagian ulama ada yang bermimpi melihat Rasulullah itu besar, luar biasa, kenalnya kayak raksasa. Ini seorang bermimpi Rasulullah, melihat Rasulullah itu memenuhi kota itu. Kayak apa kenalnya awak sekutaan itu. Jadi kayak kota Barabai ini penuh dengan tubuh Rasulullah. Nah, dicari takwil mimpinya, itu menunjukkan bahwa satu saat kota itu akan dijalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu saat kota itu akan menjadi kota yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Nah, dalam rumah kah? Ini memimpi kita bertemu Rasulullah. Hibak di rumah itu penuh dengan Rasulullah. Artinya awak Nabi itu ganal sehingga memenuhi rumah kita. Nah, itu menunjukkan bahwa rumah ini rumah yang dijalankan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini rumah yang disukai Rasulullah. Itu takbirnya. Nah, jadi kalau bermimpi Nabi itu di luar daripada kejadiannya, kan Nabi kita kan kalau lamak nangka itu awak sih kan. Ada kayak raksasa itu kalau. Nah, jadi itu perlu takbir mimpi. Nah, para ulama sudah mengarang kitabnya ada tentang takbir mimpi itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Umar, saya bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tidur.
Lalu saya melihat beliau tidak memandang kepadaku. Sayyidina Umar bermimpi melihat Nabi. Rasulullah kada mau cangang melawan Sayyidina Umar. Lalu saya bertanya, wahai Rasulullah, dalam mimpi itu, wahai Rasulullah, apakah keadaanku? Maka beliau berpaling kepadaku. Ada apa wahai Rasulullah? Apa yang salah? Dan beliau bersabda, bukankah kamu mencium sedangkan kamu berpuasa? Bukankah engkau mencium istri engkau sedangkan kamu sedang puasa? Kan itu perbuatan yang dimakruhkan. Perbuatan yang dimakruhkan kalau kadang menimbulkan syahwat. Bukankah kamu mencium istrimu sedangkan kamu berpuasa? Dan beliau bersabda, demi zat yang diriku dalam kekuasaannya, aku tidak pernah mencium perempuan selamanya sedangkan aku berpuasa. Jadi artinya Sayyidina Umar ini melakukan hal-hal yang dimakruhkan pada waktu puasa. Berarti ada menyimpang dari ajaran Rasulullah. Nah, makanya Nabi begitu bermimpi, Sayyidina Umar mimpi Nabi kadang mau menulis, Nabi kadang memandang, karena Sayyidina Umar ada melakukan hal-hal yang menyimpang dari ajaran Rasulullah. Al-Abbas radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Abbas paman Rasulullah, saya adalah sahabat bagi Umar, maka saya ingin bermimpi melihatnya dalam tidur. Maka tidaklah saya melihatnya melainkan di awal tahun. Lalu saya melihat ia Umar dalam mimpi, melihat ia Umar mengusap keringat dari keningnya. Dan ia berkata, inilah waktu kelapanganku. Sungguh istanaku runtuh jikalau aku tidak menjumpai yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, ini perkataan Umar dalam mimpi kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Ujar Umar, sekarang aku sudah lapang, sekarang aku sudah nyaman, dan amal perbuatanku itu sebenarnya runtuh kalau aku kada bertemu dengan Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, jadi tahu Abbasnya Umar tuh nyaman di sana, Umar tuh selamat di sana karena ada mimpi. Nah, jadi mimpi ini mubasyirat disebut adalah pemberi kabar gembira. Dengan mimpi kita tahu apa yang terjadi kawan kita di alam barzakh sana. Nah, kita bisa mengetahui nyaman kayaknya, susah kah di sana, bisa diketahui lewat mimpi ini. Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma berkata, Ali radhiyallahu anhu berkata kepadaku bahwa Rasulullah SAW berkesempatan bagiku tadi malam dalam tidurku. Sayyidina Ali malam tadi bermimpi bertemu Rasulullah. Lalu saya bertanya, wahai Rasulullah, apa yang engkau jumpai dari umat engkau? Rasulullah SAW bersabda, berdoalah atas mereka. Maka saya berdoa, ya Allah, gantikanlah aku dengan mereka orang yang lebih bagiku daripada mereka, dan gantikanlah mereka denganku orang yang lebih jelek dariku bagi mereka. Ini isyarat daripada bahwa Ali akan menghabisi hidupnya. Mimpi ini menunjukkan bahwa Sayyidina Ali akan hilang, akan wafat. Malamnya bermimpi itu, lalu Sayyidina Ali keluar rumah menuju masjid, maka dipukul oleh Ibnu Muljam. Akhirnya beliau tersungkur dan wafat. Nah, jadi mimpi ini bisa artinya berfungsi untuk memberitahu hal-hal kejadian yang akan datang. Sebagian syekh berkata, saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya berkata, wahai Rasulullah, mohonkanlah ampunan bagiku. Maka Rasulullah SAW berpaling dariku. Kada mehirani, ya, berpaling. Lalu saya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Sufyan bin Uyainah menghadiskan kepada kami dari Muhammad ibn al-Munkadir dari Jabir bin Abdullah bahwasanya engkau tidak diminta akan sesuatu sama sekali kalau engkau bersabda tidak.
Nah, waktu pertama, wahai Rasulullah, mintakanlah ampun kepada Allah. Rasulullah berpaling. Lalu ujar si guru ini, wahai Rasulullah, kami ada hadis yang diajarkan Sufyan bin Uyainah dari gurunya Muhammad bin Munkadir dari Jabir sahabat engkau. Jabir berkata bahwa engkau tidak pernah menolak apa yang diminta. Maka beliau menghadap kepadaku, Nabi tadi, lalu bersabda Nabi, ghafarallahu lak, mudah-mudahan Allah mengampuni bagimu. Nah, ini bermimpi minta ampun kepada Allah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib, ia berkata, saya adalah bersaudara dengan Abu Lahab, sama-sama anak Abdul Muttalib, dan berteman dengannya, badang sanak dan berkawan. Ketika ia meninggal dunia dan Allah memberitahukan tentangnya dengan apa yang dia beritahukan, maka saya bersedih hati atasnya dan menyusahkanku oleh urusannya. Karena Abu Lahab kalau mau beriman lawan Nabi sampai mati, sehingga turun ayat Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Ujar Abbas, aku ini ngarandang sanak sedih hati. Nah sanak itu, nah Quran menurunkan ayat bahwa Abu Lahab itu menyala api di awaknya. Aku ini sedih. Maka saya meminta kepada Allah Ta'ala selama setahun, minta tiap malam minta kepada Allah agar memperlihatkan ia kepadaku dalam tidur. Minta kepada Allah agar bisa melihat Abu Lahab. Minta bermimpi tiap malam sampai setahun, minta kepada agar bisa bermimpi Abu Lahab, agar bisa minta melihat Abu Lahab bagaimana keadaan di sana. Lalu saya bermimpi melihatnya, ia menyala dengan api, ujar Abbasnya. Lalu saya bertanya kepadanya tentang keadaannya, bagaimana keadaan engkau wahai Abu Lahab? Maka ia menjawab, saya menjadikan neraka dalam azab, tidak diringankan daripadaku dan tidak dilapangkan azab neraka ini kecuali pada malam Senin dari semua malam dan hari. Tiap hari aku disiksa seperti ini, jar Abu Lahab, kecuali pada malam Senin aku dapat keringanan daripada azab ini. Lalu jar Abbas, saya bertanya, bagaimana demikian? Kenapa malam Senin dapat keringanan azab? Ia berkata, dilahirkan pada malam itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umaymah datang kepadaku, seorang hamba sahaya, budak. Lantas ia memberi berita gembira kepadaku bahwa Aminah telah melahirkannya. Maka saya merasa senang dengannya dan saya merdekakan budak perempuanku karena merasa senang dengannya. Jadi waktu lahir Nabi kita, seorang budak Abu Lahab ngarannya Umaymah datang, wahai Abu Lahab, itu Aminah telah melahirkan putra laki-laki. Abu Lahab itu saking gembiranya mendengar Aminah melahirkan itu, yang menyampaikannya dimerdekakan oleh Abu Lahab. Engkau merdeka, sudah hampir jadi budakku, nanti lepas. Maka Allah memberi ganjaran kepadaku dengan sebab yang demikian itu, bahwa dihilangkan daripadaku azab pada setiap malam Senin. Nah, karena pernah sekali Abu Lahab ini gembira dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal belum tahu itu jadi nabi, belum tahu itu jadi rasul. Abu Lahab ada tahu lagi kekanakan ini bakal jadi rasul, gini ada tahu. Abu Lahab belum tahu, cuma gembira karena ini anak kemanakan nih telah melahirkan. Hitungannya cucu Nabi kita, anak kemanakan, anak dan sanak. Nah, ini anak dan sanak telah lahir. Lalu gembira hati kedatangan ini. Nah, gembiranya itu menyebabkan Abu Lahab diselamatkan, dihilangkan azab pada malam Senin. Setiap malam Senin Abu Lahab dapat kesenangan karena pernah sekali gembira atas lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi keterangan ini dapatnya dalam mimpi Abbas.
bahwa Abu Lahab diringankan azab setiap malam Senin.